Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait ketersediaan tempat tidur di Wisma Atlet, kita bergabung dengan reporter Said Masyur dan juru kamera Untung Widodo dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Said, dengan adanya lonjakan pasien yang dirawat atau diisolasi mandiri di Wisma Atlet, seperti apa tingkat keterisian tempat tidur di sana saat ini? Masih cukup tinggi keterisian jumlah pasien di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini, Anggita. Data hari ini mencatatkan masih di atas angka 6.000, yaitu sudah ada 6.010 orang yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, tepatnya yang ada di Kemayoran ini. Ada 6.010 dari total kapasitas 7.394, sehingga masih ada tersisa sekitar 1.384 khusus yang ada di Kemayoran ini. Sementara Tower 8 yang baru dibuka 4 hari lalu, Anggita, yang ada di Pademangan, Jakarta Utara, ini ada 1.329 orang atau pasien yang dirawat dari kapasitas 1.500, sehingga masih ada sekitar 171 sisa tempat tidur, dan ini bertambah 15 orang hari ini. Sementara yang di Kemayoran ini sebenarnya berkurang meskipun tidak signifikan, ini hanya berkurang sekitar 30-an. Adapun untuk jika ditotalkan ini, Anggita, sudah ada sekitar 7.339 pasien yang dirawat di Tower 4, 5, 6, 7, dan juga 8 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini. Angka khusus di Kemayoran ini, Anggita, angka 6.000 ini sebetulnya merupakan angka tertinggi. Ini dalam 3 hari terakhir ini kita tahu angka sudah tembus di angka 6.000 pasien yang dirawat di sini, tertinggi sejak Wisma Atlet ini dijadikan sebagai Rumah Sakit Darurat COVID-19. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh peningkatan kasus COVID-19 yang ada di DKI Jakarta, yang kita tahu saat ini sangat meningkat cukup drastis, Anggita. Kemarin pada Minggu 20 Juni 2021 tercatat bertambah lagi kasus harian, yaitu tembus di angka 5.000-an. Ini sekaligus menjadi angka tertinggi di kasus harian di DKI Jakarta sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Dan kami informasikan juga, Anggita, bahwa dari bed occupancy rate yang ada di Wisma Atlet ini jika di total ini sudah ada sekitar 80% yang terisi. Ini tentu saja cukup jauh jika dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang hanya menstandarkan bed occupancy rate ini hanya 60%. Sementara itu jika kita melihat untuk secara keseluruhan di DKI Jakarta dari kasus COVID-19 yang aktif ini, Anggita, jika kita melihat angka positivity rate atau persentase kasus aktif di DKI Jakarta dibandingkan dengan jumlah spesimen yang dites ini sudah berada di angka 25,2%. Sementara standar dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO ini hanya maksimal 5%. Ini berarti per hari ini ada 5 kali lipat lebih tinggi daripada standar yang sudah ditetapkan oleh WHO. Tentu saja ini menjadi perhatian serius, Anggita. Kemarin dari koordinator Wisma Atlet ini, Bapak Tugas Ratmono, mengimbau agar masyarakat tidak berhenti-hentinya untuk menjaga protokol kesehatan dan tetap di rumah. Sekaligus juga mengimbau kepada pemerintah Pemprov DKI Jakarta untuk memperketat pemberlakuan PPKM Mikro sehingga tidak terjadi lonjakan-lonjakan yang tidak diinginkan. Anggita. Ya, Said, lalu apa antisipasi yang dilakukan oleh pihak Wisma Atlet untuk menghadapi lonjakan pasien? Seperti yang Anda sebutkan tadi, angka pasien yang dirawat di sana sudah mencapai 6.000 dan ini merupakan tertinggi sejak pertama kali gelombang COVID melanda dan Wisma Atlet diubah menjadi RSDC. Baik, berkaitan dengan antisipasi, Anggita, kemarin dari Pangdam Jaya, Maijen TNI Mulyo Aji ini mengunjungi Rumah Sakit Wisma Atlet ini dalam rangka berbincang langsung dengan koordinator Wisma Atlet, Bapak Tugas Ratmono, berkaitan dengan seperti apa antisipasi yang akan diambil oleh pihak rumah sakit apabila nantinya Wisma Atlet ini terisi penuh. Salah satu keputusan atau hasil dari pembicaraan kemarin yaitu mereka mengatakan bahwa untuk sementara akan dihentikan penerimaan pasien dengan status tanpa gejala atau OTG di Rumah Sakit Wisma Atlet ini, sehingga ke depan nantinya tidak akan ada lagi penerimaan pasien dengan berstatus OTG. Adapun untuk bagi pasien yang berstatus OTG ini, kedua belah pihak rencananya akan membuka 2 fasilitas baru untuk menampung pasien COVID-19 dengan status tanpa gejala, yaitu yang ada di Rusun Nangrak di Cilincing, Jakarta Utara, yang dimana kita tahu informasi yang kami himpun ada berkapasitas ada 5 tower di sana dengan setiap towernya ini berkapasitas sekitar 1.000
ribuan. Kemudian tempat kedua yaitu asrama haji yang ada di Pondok Gede, Jakarta Timur. Ini juga salah satu fasilitas milik Pemprov DKI Jakarta yang akan dimanfaatkan untuk menampung pasien COVID-19 yang berstatus tanpa gejala. Selain itu, dari pihak Rumah Sakit Wisma Atlet sebetulnya sudah melakukan beberapa kebijakan sebelumnya, di mana kita tahu sebelumnya pada 17 Juni kemarin yang tower 8 yang baru dibuka ini 4 hari, ini sudah terisi 1.300-an. Ini tentu peningkatan yang cukup signifikan, Anggita. Kemudian dari segi tenaga kesehatan, ini di mana sebelum peningkatan pasien ini hanya ada 4 shifting atau 4 shift waktu diberlakukan bagi para tenaga kesehatan ini diperkecil lagi menjadi 3 shift, sehingga para perawat ini membutuhkan tenaga yang lebih ekstra begitu untuk mengantisipasi pasien yang melonjak. Demikian, Anggita. Baik, saya terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan reporter Said Masyur dan juru kamera Untung Widodo dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat.